agar kita dengan semuanya itu semakin menemukan Tuhan, semakin kita melakukan kebaikan dan kebenaran, kita semakin mengenal Tuhan dan hakikatnya yang hendak kita imani dan kita ikuti. Dan di pertemuan yang terakhir kita diingatkan dan diajak untuk mohon rahmat kesetiaan, karena Dialah yang akan memberikan kepada kita kesetiaan untuk terus-menerus mencari Tuhan dalam hidup kita. Bukan karena Tuhan hilang, bukan karena Tuhan tidak ada, tetapi seringkali kita yang lari dari hadapan Tuhan. Kita diajak untuk mencari Tuhan, menemukannya, dan kemudian hidup dalam hadirat-Nya. Pengenalan akan Tuhan bukan hanya soal waktu. Kita sudah mungkin ada yang 50 tahun sebagai orang Katolik dibaptis, ada yang 30 tahun, 20 tahun, atau mungkin ada yang baru 1 tahun. Waktu tidak menentukan pengenalan kita akan Tuhan, tetapi relasi kita dengan Tuhan itulah yang menentukan bagaimana kita kemudian menjadi orang yang beriman kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus menjadi penyelamat kita. Dari sebab itu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini juga mengetengahkan tentang iman itu. Garis besar, garis atau benang merah dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini adalah menyangkut iman. Dalam bacaan yang pertama kita diingatkan bagaimana Nabi Habakuk mengingatkan orang-orang Israel bahwa hidup kita bukan karena mengikuti kesombongan kita, tetapi orang benar akan hidup karena kepercayaannya, karena imannya. Dan dengan demikian, maka orang akan berani untuk bersaksi. Orang akan berani untuk mewartakan warta keselamatan Tuhan melalui cara hidupnya, cara beradanya, dan cara bersikapnya. Oleh karenanya, dalam bacaan Injil, pantas kalau kemudian melihat situasi itu, bahwa kita akan hidup karena iman, bahwa kita kemudian didorong untuk menjadi saksi-saksi kebaikan Tuhan, kita membutuhkan iman. Maka para rasul meminta kepada Yesus, tambahkanlah iman kami. Karena kita manusia mempunyai kelemahan dan kerapuhan serta keterbatasan. Maka mereka meminta kepada Yesus, tambahkanlah iman kami. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, menarik bahwa Yesus kemudian melihat sebenarnya bukan soal ditambahkan imannya, tetapi justru mengatakan kalau kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu bisa meminta pohon ara ini tercabut dan tertanam di tengah laut. Yesus mau mengatakan bahwa yang utama bukan soal besar kecilnya iman, tetapi bagaimana iman yang kita terima karena pembaptisan itu selalu bertumbuh, berkembang, berbuah, atau juga bermanfaat bagi kehidupan bukan hanya diri kita sendiri tetapi juga orang lain. Dalam kesempatan yang lain, Yesus mengingatkan kita tentang biji sesawi ini. Dikatakan bahwa biji sesawi itu ketika mengajar tentang kerajaan Allah, Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang kecil, paling kecil daripada biji yang ada di seluruh dunia, tetapi ketika dia bertumbuh, berkembang menjadi pohon yang besar, bisa menjadi tempat naungan bagi banyak makhluk. Burung-burung di udara bisa bersarang di tempat itu, di pohon itu. Maka Yesus mau mengingatkan kita bahwa yang penting dalam iman kita adalah soal bagaimana iman yang kita terima itu terus-menerus bertumbuh, berkembang, berbuah, dan bermanfaat. Itulah hidup kita. Iman yang kita hidupi seharusnya menjadikan kita terus-menerus berkembang dalam kebaikan. Sehingga sungguh Tuhan Yesus Kristus yang kita imani mendorong kita menjadi berkat bagi sesama. Bukan soal kita mengejar berkat, tetapi kita yang karena kerahiman Tuhan melalui iman yang kita terima menjadi berkat bagi sesama. Oleh karenanya, ketika kita mau mengusahakan itu dalam hidup kita sehari-hari, dalam hidup yang baik, dalam keluarga, menjadi ayah yang baik untuk anak-anak, menjadi suami yang baik untuk istri, menjadi anak yang berbakti untuk orang tuanya, menjadi seorang pekerja yang bekerja dengan setia dan penuh tanggung jawab, menjadi pelayan gereja yang penuh dengan kerendahan hati dan penuh dedikasi. Ketika melakukan semua yang baik itu, kita diajak untuk menjadi rendah hati. Seperti Injil hari ini mengingatkan kita
kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Itulah konsekuensi iman kita, melakukan kebaikan dimanapun kita berada. Bahwa kita adalah orang-orang yang telah dibaptis, orang-orang yang telah menerima Kristus dalam hidup kita melalui sabda yang kita dengarkan dan melalui sakramen yang kita terima. Teladan kerendahan hati yang nyata juga kita terima dari Bunda Maria yang bulan ini kita berikan waktu yang istimewa sebagai bulan Rosario. Dalam sejarahnya kita tahu bahwa Bunda Maria menolong orang-orang yang sedang maju berperang, dan kemudian doa-doa orang-orang dalam perang salib itu membuat kemudian mereka mampu memenangkan peperangan itu. Kita juga dalam hidup bertemu atau mengalami atau menjumpai atau mengalami peperangan dengan godaan-godaan, dengan tantangan-tantangan. Dan yang perlu kita miliki adalah iman, agar kita tidak jatuh pada godaan-godaan itu, tidak jatuh pada kedagingan, keduniawian, tetapi kita ingat, kita adalah manusia-manusia ilahi yang telah menerima Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam hidup kita. Semoga saudara-saudara yang terkasih, kita diberi rahmat yang secukupnya, agar iman yang kita terima, iman yang kita hidupi, sungguh menjadikan kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.